Kalau Rabbana wala tahmil alaina isra hubungannya dengan syariat. Kalau wala tuhammilna ma la taqata lana bih hubungannya dengan cobaan, ibtila, ikhtibar, cobaan, ibtila, dicoba, musibah gitu. Jadi kalian jangan bingung. Ada yang mentafsiri alif lam mim itu hamzahnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalian harus tahu yang namanya alif lam mim ini disebutkan oleh Allah bukan untuk itu, tetapi adalah untuk isyarat bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sifat kitab, salah satu sifat kitab yang diturunkan oleh Allah itu Allah menurunkan huruf-huruf muqatta'at, huruf yang dipotong-potong. Kitab dengan Alkitab itu beda ya. Jadi kalau Alkitab tuh ilmunya Allah, Alkitab. Makanya Allah itu ketika Allah bicara Alkitab berarti Allah berbicara ilmunya Allah. Kalau Allah bicara mengatakan Al-Quran itu sebagai Alkitab berarti Allah berbicara mengatakan bahwa Al-Quran itu salah satu daripada ilmu Allah yang Allah turunkan kepada kalian. Disunnahkan kalian itu adalah membaca ayat Al-Quran kalau seumpama jahar atau sirri. Kalau di dalam sholat, rakaat pertama suratnya lebih panjang daripada rakaat kedua, kecuali kalau seumpama ada ketentuan kalian harus memanjangkan rakaat yang kedua. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Al-ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Amana istiman sadaqah tegese beneraken netepaken beneraken sapa Rasul Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima kelawan barang unzila kamus diturunkan apa ma ilahi maring Rasul min rabbi saking pangerane Rasul minal Qur'an yang bayan saking Qur'an wal mu'minuna lan pira-pira wong iman kabeh akfun utawi wal mu'minuna iku akfun kang diatafakan alaihi ing atase Rasul. Amanar Rasulu wal mu'minun bima unzila ilaihi min rabbi. Kulun utawi saben-saben wong suwiji iku amanat iman sapa sekulun kowe billahi Gusti Allah malaikat lan pira-pira malaikat Gusti Allah kutubihi lan pira-pira kitab Gusti Allah. Tanwinuhu utawi tanwin kulun iku iwatun tamin ilat minal mudhafi ilaihi itu mudhaf ilaihi. Wa kutubihi lan pira-pira kitab Gusti Allah bil jam'i kelawan dijama' wa kutubi wal ifrad lan kelawan dimufradakan kitabihi wa rusulihi lan pira-pira utusan Gusti Allah rusulihi yaquluna hale pada tahu sepesi Rasulih itu atau Rasul ya lalu farlaku orang bedakan sebab kami orang misah-misah sebab kami baina ahadin ing dalam antara wong suci dan Rasulih saking bir utusan Gusti Allah fanuk bin maka iman sebab kami biba'din kelawan sebagiannya wa nakfuru dan kafir sebab kami biba'din kelawan sebagiannya kama fa'ala kayadene wis nglaporaken sebab Yahudi wa Nasara lan wong Nasrani wa qalu lan pada ngucap sampai kulun sami'na krungu sapa kami aima tegese barang umirna kami diperintah sapa kami bi ingma sama aqbulin kelawan atau kelawan ngrongokake menerima wa ata'na lan ta'at sapa kami naat sapa kami nasaluka tegese
Nas'aluka bukan tegese nas'aluka nyuwun sapa kami ing panjenengan ghufranaka ing ampunane panjenengan Rabbana du pangeran kami wa ilaika lan iku maring panjenengan al-masiru utawi kul balik al-marji'u tegese kul balik bil ba'ti kelawan dibangkitaken. Walamma nazalat lan ari kalane temurun apa al-ayatu ikilah ayat qablaha ing dalam sadurunge si ing dalam sadurunge ayat jadi yaitu amanar rasul syaka mangka sami'na wa ata'na ya syaka mangka wadul sepal mukminuna pira-pira iman kabeh minal waswasati sak ragu-ragu wasyakin lan apot sesak alaihim ing atas si mukminun kabeh wa al muhasabah itu introspeksi diri pihak kelawan si waswah karena zala maka temur opo la yukallifullahu lafad ayat la yukallifu ora ngaputaken ora bebani sapa Allah Gusti wa taala nafsan ing awak-awakan illa usaha angin ing apa ing sekemampuane si nafsun kejembarane si nafsun aimat sebarang tasahuhu kang momot kang mampu opo nafsu ingma aima tegese barang ing barang tasahu kang momot ingma opo kudratuha ya opo kudratuha kemampuane nafsu lah iku kadhe nafsu ma utai barang kasabat kamu usahakan apa si nafsu minal khairi saking kebagusan ay thawabi itu keseganjaran ma wa alaiha lan iku ing atase nafsu ma utai barang ikatasabat kamu kang lakoni bukti kang lakoni kang usahakan apa si nafsu minasyari saking keblesakan awizrihi ay wizruhu ya tegese utawi yaitu dosane sima wala yu'akhudulan ora ditindak sapa ahadun wong suci bidambi ahadin kelawan sebab dosane salah sewijine wong wala bimalan ora kelawan barang lam yaksibhu kang ora ngusahaken kang orang lakoni ingma sapa ahad ingma kang orang lakoni sapa ahadun ingma ahad yang pertama tuh ahadun bidambi mimma saking barang was-wasat kang was-was bihi kelawan mau sapa apa nafsuhu awak dhewe ahad wa qululan ngucap sira kabeh Rabbana di pangeran kami la tu'akhidna aja nindak sapa kami ingka ing aja nindak sapa panjenengan kami sampun nindak sapa panjenengan ing kami bil aqabi kelawan siksaan inna sina lawan kelalen sapa kami aw akhtana atawa keliru sapa kami tarokna tegese ninggal sapa kami aswaba ing ketepatan ing kebenaran la amdin ora saking sengaja kama akhadta kaya dene ngalap sapa panjenengan bi ingma min qablina atau man ing wong qablana kang wa ana apa man iku sadurunge kami laqad rafa'ala teman-teman ngangkat sapa Allah Gusti wa ta'ala dalika ing maqara ma akhadta bihi ya an hadhil ummati saking ikilah umat kama kaya barang warota kaus maka apa fil hadits ing dalam hadis fasu'aluhu maka utawi penjalukane uang iku i'tirafun iku ngakoni bi nikmatillahi kelawan nikmati Gusti Allah taala. Rabbana di pangeran kami wala tahmilan aja beban apa ngaputaken sapa panjenengan alaina ing atase kami isran ing perkara kang abot amr tegese perkara yasqalu kang abot si amr alaina ing atase kami yasqalu kang abot alaina ing atase kami apa hamluhum gawa si nanggung si amr kama hamal tahu kama kaya barang hamal tahu kang wis nanggung atau bebanaken sapa panjenengan hu ing sima alal ladina ing atas wong akeh bin qoblina saking sadurunge kabeh sini mang qoblana boleh min qoblina boleh di atas tuh karena akhir tadi min qoblina boleh mang qoblana ai bani Israil tegese bani Israil min qatlin nafsi bayane saking mateni awak-awakan jiwa fit taubat ing dalam tobat wa ikhrajiri rubu'il mali lan ngatokaken seperempat harta fi zakat ing dalam zakat
wa qardi mawdi'in najasati lan nugel lan gunting panggonan najis. Orang Bani Israil itu kalau tobat suruh bunuh, suruh dibunuh. Jadi orang yang melakukan dosa dibunuh sama orang yang tidak melakukan dosa. Kemudian tidak ada zakat, tapi adanya zakatnya adalah 1/4 harta. Jadi berat sekali. Kalau kalian kan 2,5%, itu 1/4-nya 25%. Kemudian kalau ada najis wajib digunting, dibuang yang najisnya. Kalau kita dicuci. Rabbana di pangeran kami wala tuhammilna lan sampun bebanakan sapa kami nang gunakan sapa kami seperti warna ing kami mak barang lapto kotakan orang anak kemampuan itu tetap kuat ketika seorang anak kemampuan itu tetap lana kabel kami bihi ingma atau bikelawan mak minat takalifi bayana si pira-pira beban wal bala ilan bala cobaan. Kalau Rabbana wala tahmil alaina isra hubungannya dengan syariat. Kalau wala tuhammilna ma la taqata lana bih hubungannya dengan cobaan, ibtila, ikhtibar, cobaan, ibtila, dicoba, musibah itu. Jadi kalian jangan bingung. Pertama, Rabbana wala tahmil alaina isra, ya Allah, jangan engkau membebani kepada kami satu beban yang berat. Kama hamaltahu ala alladziina min qablina, sepertinya engkau memberikan beban kepada orang sebelum kami. Maksudnya syariat. Bani Israil dulu kalau suka tobat itu dia suruh dibunuh. Kalau sekarang kisos, bunuh diri bukan berarti membunuh diri, tetapi orang yang berbuat dosa dibunuh sama orang yang tidak berbuat dosa. Kalau Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, ya Allah jangan engkau bebankan dengan lafaz tuhammilna, bukan tahmil, tuhammilna. Itu maksudnya adalah musibah. Jangan engkau berikan musibah kepada aku, sesuatu musibah yang aku tidak mampu. Wa'fulan mungkin maafakan panjenengan anna saking kami umahu tegese ngapus apa panjenengan dulu bana ing pira-pira dosa kami wafir lan mugi-mugi ngapura lan kadua kami warhamna la mugi-mugi engeman sapa panjenengan ing kami fir rahmati ing dalam rahmat. Fir rahmati iku ing dalam rahmat ziyadatu utawi tambahan alal maghfirati ing atase ampunan. Anta utawi panjenengan iku maulana zat sing dipasrahi perkara kula kabeh ai sayyiduna tegese gustine kami wa mutawalla umurina lan datang dipasrahi pira-pira perkara kami fangsurna maka nulungan panjenengan ing kami alal qaumil ka alal qaumi ngatas kaum al kafirin ka kafir kabeh bi iqamatil hujjati kelawan jenengaken hujjah wal ghalabati lan menang fi qitalihim ing dalam merangi si kaumil kafirin fa inna min sya'nil muwalla maka setuhune iku setengah saking karakteristiknya dat yang dipasrai iku ayam surah utawi fa inna min sya'nil muwalla atau maula ya fa inna min sya'nil maula maka setuhune iku setengah saking sifatnya dat yang dipasrai ayam surah utawi yang tanulung seperti maula ki mawaliyahu ing piro-piro mawaliyahu piro-piro hambane si maula atau iya mawaliyahu piro-piro wong kang masrahakna si maula alal a'da'i ing atase piro-piro musuh. Wa fil hadits lan iku ing dalam hadits lamma nazalat hadil ayah utawi hadits lamma nazalat hadil ayah lamma nazalat nalika diturun apa hadil ayat iku ayat faqaraha maka maca sapa kanjeng Nabi hadil ayat faqaraha maka maca ing hadil ayat sapa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila diucapkan lahu maring kanjeng Nabi akbakul li kalimatin miring-miring ing dalam miring-miringi saban-saban kalimat apa qad fa'altu lafad qad fa'altu qad fa'alta lafad qad fa'alta teman-teman bisa ngelakoni sebab panjenengan. Maksudnya ketika Rasulullah membacakan ayat ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rasulullah mengatakan qad fa'alta, panjenengan sudah melakukan itu semua.
sudah memberikan keringanan kepada kita, sudah memberikan satu kemenangan kepada kita, dan zat yang paling baik di dalam masalah yang berkaitan dengan perkara dan kehidupan kita. Surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Allah ta Gusti Allah itu a'lamu luih ngawru sapa Gusti Allah bi muradihi kelawan kang dikarepaken Gusti Allah bila dikatakan perkara alif lam mim. Ada yang mentafsiri alif lam mim itu hamzahnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalian harus tahu yang namanya alif lam mim ini disebutkan oleh Allah bukan untuk itu, tetapi adalah untuk isyarat bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat kitab yang diturunkan oleh Allah itu Allah menurunkan huruf-huruf muqatta'at, huruf yang dipotong-potong. Kayak kata yang shad, alif lam mim nun mim itu. Jadi itu kayak model alif lam ra ha mim, kemudian apa lagi nun, ya itu. Lah itu adalah salah satu ciri khas daripada kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi. Jadi Allah menurunkan Taurat juga ada muqatta'at seperti itu. Allah menurunkan Injil juga sama ada. Kemudian Allah menurunkan suhufur risalah, lembaran-lembaran wahyu yang diberikan kepada para nabi sejak zamannya Nabi Nuh sampai Nabi Isa, itu ada ayat begitunya ada. Ada macam alif lam mim, walaupun bukan alif lam mim, tetapi apa gitu. Jadi menyebutkan huruf-huruf yang dipotong-potong itu sebagai ciri khas. Maka kemudian ketika Al-Quran diturunkan dengan alif lam mim dan huruf-huruf yang sama dengan karakteristiknya sama dengan kitab-kitab sebelumnya, bahkan lembaran-lembaran wahyu sebelumnya, maka orang Yahudi dan orang Nasrani ini kayak disambar petir. Ini kok sama dengan dulu? Wah, berarti siapakah yang menurunkan? Berarti yang menurunkan kitab-kitab Injil, Taurat, Zabur, dan yang menurunkan suhufur risalah kepada para nabi, ini juga yang menurunkan Al-Quran. Nah, ini yang disebut alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab itu tidak ada ragu, itu dari Allah. Kenapa? Karena alif lam mim kalian tidak ada. Kalian tidak akan bisa membantah karena ada alif lam mimnya. Paham tidak? Jadi alif lam mim ini rumus bahwa ini dari Allah. Maka alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini makanya zalikal kitabu itu satu kitab, catatan kitab, di mana kitab ya Allah Subhanahu wa taala diawali dengan huruf-huruf yang dipotong-potong semacam alif lam mim, itu la raiba fiha. Tidak la raiba fihi, tidak ada keraguan itu bahwa dari Rabbil alamin, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Yahudi tidak bisa membantah. Muhammad tahu dari mana ada alif lam mim, tahu dari mana ada kaf ya ain sad, tahu dari mana ada nun, tahu dari mana bahwa kitab ini diawali dengan huruf-huruf yang dipotong-potong. Ini Muhammad yang nggak pernah belajar kemana-mana, di sini aja. Wah, ini jelas ini dari Allah yang menurunkan Taurat, yang menurunkan Injil, yang menurunkan suhufur risalah, yang menurunkan Zabur, itu sama. Itu hanya dengan alif lam mim. Itu yang disebut alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Tulisan catatan kitab yang diawali dengan alif lam mim tidak bisa ditolak oleh kalian, tidak ada ragu-ragu, itu dari Allah. Kenapa? Sebab tidak ada kitab yang diturunkan selain dari Allah yang seperti ada alif lam mim, seperti ada huruf-huruf, itu enggak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Paham tidak? Jadi maka para ulama mengatakan alif lam mim biarkan saja pada alif lam mim, yang enggak usah ditafsiri. Makanya Imam Jalaluddin As-Suyuti lebih berprinsip kepada qaulul mu'tamad, yaitu adalah di antaranya afdalul aqwal, yaitu adalah Allahu a'lamu bi muradihi. Allah ta'ala Gusti Allah la ilaha orang ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak ing dalam wujude. Illa huwa angin Gusti Allah al-hayyu kang urip arep penjumu kang jumeneng kelawan zat kinajab. Nazzala nurun sapa Gusti Allah alaika ing atas sira ya Muhammad hai Nabi Muhammad al-kitab ing kitab. Al-Qur'an tegese Qur'an mutalab pisan, bukan multabisan, mutalab pisan, halakang nandani bil haqqi kelawan benar. Ini bukan multabisan, iltibas itu ragu-ragu, malah ihtimal artinya. Mutalab pisan itu kurang, taknya di bawah. Jadi at-talabbus bil hamdi itu maca alhamdulillah. At-talabbus bis tasbih baca subhan. Wa talabbus bil istighfar
Astaghfirullah. Ini juga at-talabbus bil haqq. Bisidqi tegese kelawan kang bener jujur fi akhbarihi ing dalam piro-piro khabari kitab. Musaddiqan hale kang beneraken lima maring barang baina yadaihi kang ana apa ma iku ing dalam adepan kitab. Ayo qablahu tegese sadurunge kitab minal kutubi saking piro-piro kitab. Wa anzala kang lapis nurunaken sapa Gusti Allah at-Taurat ing Taurat wal Injil lan Injil min qablu saking sadurunge kitab. Ayo qabla tanzilihi tegese sadurunge diturunaken kitab atau sedurunge nurunaken kitab. Alkitab iki hudan ale tadi petunjuk halun utawi hudan ku halun hal bimakna hadiyina lawan makna hadiyin hadiyaini lawan bimakna hadiyaini lawan maknane hadiyaini yaitu hale kang nunjuki karone Taurat lan Injil minat tolalati saking kesasar linnasi maring manusia kabeh mimman saking wong tabi'ahu makang mimman saking wong tabi'ahu makang ngintil sapa siman huma ing Taurat lan Injil wa abbarolan ngibaratakan sapa Gusti Allah Ta'ala fihi ma ing dalam Taurat lan Injil bi anzala kelawan anzala wa fil Qur'ani lan ing dalam Al-Qur'an bi nazzala kelawan lafaz nazala. Kenapa kalau Al-Qur'an nazzala alaikal kitab nazala, tapi kalau Taurat dan Injil anzalna al-muqtadikan natrapi oposi nazala kulit takriri kanggo makna takriri iku adalah ngulang-ulangi berulang-ulang di annahuma karena si Taurat lan Injil iku unzila diturunkan apa Taurat lan Injil daf'atan kelawan ambalan wahidatan kang siji bi khilafihi kelawan sulayane kitab Al-Qur'an. Kenapa Allah menurunkan Al-Qur'an dengan lafaz nazala? Karena Al-Qur'an diturunkannya tidak dengan tidak satu kali, tetapi juga selama 23 tahun. Ya kan, satu ayat turun. Lain kalau anzalna itu adalah daf'atan wahidatan, satu kali ambalan. Tapi Al-Qur'an juga menyebut, makanya kalau seumpama diturunkan daf'atan wahidatan, diturunkan satu kali ambalan, satu kali diturunkan langsung Al-Qur'an 30. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Qadar itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an daf'atan wahidatan, satu kali ambalan di Lailatul Qadar. Artinya Al-Qur'an diturunkan di Lailatul Qadar itu 30 juz langsung dari Allah Subhanahu wa taala ila sama'id dunya. Dari Allah min indillah ila sama'id dunya. Dari sisi Allah ke sama'id dunya di Lauh Mahfuz, kemudian dari Lauh Mahfuz diturunkan ke Rasulullah. Itu adalah ayatan per ayat sampai 23 tahun. Paham tak? Jadi ketika turun dari Allah ke Al-Quran itu pakai anzala, turunkan daf'atan wahidah, satu kali ambalan. Ketika Allah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Rasulullah pakai nazala, karena takrir, yaitu adalah berulang-ulang selama 23 tahun. Wa anzalana rasulullah sebagus Allah al-furqan in furqan bimakna al-kutub kelawan makna pira-pira kitab al-fariqatika bedakan bainal haqqi kang isah bainal haqqi antara kebenaran wal batilan kebatilan. Wa zakaruhu lan nutur sebagus Allah in furqan ba'daha dzikr salasati sawise nutur ikilah kang perlu liya umma kamu supaya nyumram bayu pozikruhu ma in barang ada kang liyan apa maha in salasa. Innalladzina sunnawa akai kafaru para kafir sapa alladzina kafir bi ayatillah ikru ayat Gustawa Al-Qur'an itu Al-Qur'an wa ghairihi lan liyane Qur'an lahum iku kadwe si alladzina ku azabun utawi siksaan syadidun kang banget Allah lan utawi Gustawa azizun kang menang ghalibun tegese kang menang ala amrihi ing atas perintah Gusti Allah. Fala yamna'hu maka ora bisa nyegah ing amrihi apa sayun suwiji-wiji min injazi wa'dihi saking nglulusaken janjine Gusti Allah wa wa'idihi lan ancamane Gusti Allah. Zutti qawmin kang anduweni siksaan uqubatin tegese siksaan syadidatin kang banget abote mimman saking wong asuhu kang nentang sapa man ing Gusti Allah. Layak diru orang mampu ala mithliha inatase madani uqubah sapa ahadin wong suci. Inna Allah sunna Gusti Allah la yakhfa ora samar alaihi inatase Gusti Allah pasyai'un suci-wiji kaidun kang ana
fil ardi ing dalam bumi wala fis sama'i lan ora kaana ing dalam langit la ilmihi karena ilmu Gusti Allah taala bima kelawan barang yaqau kang bakal tumiba apa ma fil alami ing dalam alam yaqau kang tumiba apa ma fil alami ing dalam alam min kulliyin saking kang masa kulli wa juz'iyyin lan kang masa juz'i wa khassahuma lan ngususaken sapa Gusti Allah ing sama lan ard ya pikir kelawan ditutur li anna hisa karena setune si indra perasaan hisa to indra ikulayat tajawazuhuma ora bisa melihat apa hishuma ing ard sama. Jadi ada sekalian, jadi Al-Quran itu ada menyebutkan kitab, ada menyebutkan Alkitab, ada menyebutkan kitab, ada menyebutkan Alkitab. Jadi kitab dengan Alkitab itu beda. Kitab dengan Alkitab itu beda ya. Jadi kalau kitabun itu adalah sudah berbentuk disesuaikan, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul yang sudah terikat oleh alam, yang sudah terikat oleh sosial, termasuk bahasa. Contoh kitab Al-Quran, kitab Injil, kemudian kitab Taurat, kitab Zabur. Ini adalah satu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah terikat oleh syariat, sudah terikat oleh syariat manusia, sudah terikat oleh Allah berikan syariat manusia, Allah berikan satu ajaran-ajaran agama dan sudah terikat oleh sosial. Itu adalah kitab. Seperti kitab Al-Quran, bahasanya sudah pakai bahasa Arab, namanya kitab. Taurat pakai bahasa apa? Pakai bahasa Ibrani. Injil juga pakai bahasa Ibrani. Nah ini kitab. Ada lagi Alkitab. Kalau Alkitab itu adalah kitab ilmunya Allah yang meliputi seluruhnya. Nah Alkitab ini tidak terikat, belum terikat oleh bahasa, belum terikat oleh syariat-syariat tertentu. Seperti tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Makanya syariat itu berubah ketika Alkitab diwujudkan. Alkitab itu sama dari Allah, tapi ketika Alkitab diturunkan menjadi kitab, maka sudah ada syariatnya. Sudah ada syariatnya bagaimana? Pada waktu zamannya Nabi Soleh, onta tidak boleh dimakan, tapi zaman kita boleh dimakan. Waktu zamannya nabi-nabi zaman dahulu yang namanya hati kambing, hati sapi, binatang nggak boleh dimakan, kita boleh dimakan. Pada waktu zaman dulu seumpama orang yang antara umatnya zaman dulu seumpama kalau ada najis itu maka harus dipotong, kalau kita hanya dicuci. Jadi ketika Alkitab diturunkan menjadi kitab yang sudah terikat oleh syariat maka berbeda-beda. Di sini saya pernah membaca kecerdasan seorang Hasan Hanafi dari Mesir antara membedakan kitab dengan Alkitab. Kira-kira pemikirannya beliau seperti itu. Kalian mau cocok nggak cocok ya silakan. Namanya juga analisa ilmiah. Jadi kalau Alkitab tuh ilmunya Allah Alkitab. Makanya Allah itu ketika Allah bicara Alkitab berarti Allah berbicara ilmunya Allah. Kalau Allah bicara mengatakan Al-Quran itu sebagai Alkitab berarti Allah berbicara mengatakan bahwa Al-Quran itu salah satu daripada ilmu Allah yang Allah turunkan kepada kalian. Ya kan? Jadi ilmunya Allah sifatnya universal. Alkitab, inna hadzal kitab. Allah menyebutnya Alkitab, dzalikal kitab. Kitab itu jauh. Kalau hadzal kitab ini isyaratun qaribah. Kalau isyaratun ba'idah. Dzalikal kitab di sana. La raiba fi. La raiba fi baik kitab Taurat,
kitab Zabur, kitab Al-Quran, ada surat pokok, ada al-huruf al-muqatta'at, huruf-huruf yang dipotong-potong, alif lam mim nun, alif lam ra, fa ya ha mim. Alkitab itu adalah sama. Makanya walaupun syariat itu beda-beda, kitab yang diturunkan oleh para nabi itu beda-beda dengan syariat yang berbeda, tetapi Alkitabnya sama. La nufarriqu baina ahadin bir rusul. Kami tidak pernah memisah-misahkan, beda-bedakan antara mereka para nabi dan rasul. Kenapa? Karena ketika para nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW mewajibkan kalau ada najis itu harus dipotong kainnya. Kalau Rasulullah hanya dicuci, itu kedua-duanya dari Allah. Semua dari Allah. Dalam rangka apa? Dalam rangka bahwa najis itu kotoran. Itu Alkitab. Najis itu kotoran. Kita harus suci dari najis. Cuma bedanya kalau dijadikan kitab dan syariat itu maka diturunkan menjadi apa? Menjadi beda-beda. Jadi Allah mewajibkan dipotong, kalau Rasulullah hanya wajib dibasuh cuci. Nah ini. Makanya baik kitab Zabur, kitab Taurat diturunkan kepada Banu Israel. Maka Banu Israel disebutnya Ahlul Kitab, bukan Ahlu Kitab. Sebab yang diturunkan kepada Banu Israel bukan Taurat saja, tapi termasuk yang diturunkan Bani Israel itu adalah Zabur dan Mashahifur Risalah, yaitu adalah lembaran-lembaran wahyu dari Allah, syariat yang harus diturunkan oleh Allah. Ini diturunkan kepada Bani Israel. Jadi Bani Israel itu kitabnya banyak. Bahkan sebenarnya kitab Injil itu diturunkan kepada Bani Israel sebetulnya. Cuma Bani Israelnya kan nggak nurut. Jadi semuanya itu adalah baik Injil, Taurat, Zabur, Mashahifur Risalah, semua adalah dari asalnya berarti dari Alkitab. Walaupun sepanjang perjalanan peradaban kemanusiaan syariatnya beda-beda, begitu diwujudkan dalam kitab Taurat tidak sama dengan kitab Injil tidak sama dengan kitab Zabur di dalam segi penerapan Alkitab, yaitu syariat, ya kan? Tapi asalnya Alkitab sama dari Allah. Maka orang Yahudi Bani Israel disebutnya Ahlul Kitab, bukan Ahlu Kitab. Paham ya sini? Nah ini ada sedikit beda Alkitab. Ada sekalian. Makanya kalian bisa memberikan makna, memberikan pemahaman bagaimana Allah ketika nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Allah menurunkan Alkitab dengan benar kepada Nabi Muhammad. Menurunkan Alkitab sebagaimana Alkitab itu juga diturunkan kepada para nabi dan para rasul. Di atas Allah punya ilmu Allah itu Alkitab, diturunkan kepada Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa menjadi Taurat, kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Daud, jadilah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Isa, jadilah kitab Injil, diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, jadilah kitab Al-Quran. Makanya Allah menyitir wa anzala Taurat wa Injil min qabl. Injil Taurat sebagai sebuah kitab pun diturunkan kepada manusia semua sebelum kalian, yaitu Bani Israel adalah juga sama-sama berasal dari Alkitab. Jadi artinya la nufarriqu baina ahadin bir rusul, semua baik Al-Quran, Injil, Taurat adalah sama-sama berasal dari Alkitab. Cuma bedanya Al-Quran itu adalah akramul kutub, paling mulia-mulianya kitab Allah, ya kan? Karena kitabnya itu adalah sudah menggambarkan betul-betul Alkitab, yaitu adalah universalitas. Makanya kitab Al-Quran, kitab penutup, sifatnya universal, tidak akan turun lagi kitab selain Al-Quran setelah Al-Quran. Makanya Al-Quran didesain oleh Allah dengan satu cerita-cerita yang berangkat dari kejadian-kejadian zamannya Rasulullah, sangat terikat oleh zaman, sangat terikat oleh karakteristik, sangat terikat oleh milieu tempat. Tetapi nilai-nilai Alkitabnya bersifat universal, walaupun kitabnya menggambarkan kitab zaman-zaman yang terikat dengan zaman dan waktu, tetapi Alkitabnya sifatnya universal. Nah ini kalian harus bisa menerjemahkan Alkitab dari kitab Al-Quran. Kalau kita bicara kitab Al-Quran ya terikat,
Rasulullah cerita seperti Allah menurunkan ayat ini adalah karena ada asbabun nuzulnya. Kata ini, ada kejadian ini, kejadian ini. Kalau kejadian ini kan jelaskan itu jelas terikat oleh kejadian, terikat oleh tempat dan waktu. Ya tidak terikat oleh karakteristik, terikat oleh suasana ketika itu, keadaan setelah itu, bagaimana keadaan dan sifat-sifat manusia setelah itu, sangat terikat. Tapi kan dari kesimpulan itu memunculkan satu ajaran yang universal. Inilah yang disebut Alkitab. Ini Alkitab yang di atas. Jadi Alkitab dengan kitab berbeda. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kalian baca tafsir Jalalain ini kalau pintar nanti kalian, insyaallah berapa alim nanti kalian dicatat. Kalau supaya ada ilmu-ilmu macam itu dicatat kalau kalian, karena itu ilmu yang tidak bisa kalian gali sendiri, belum tentu itu ya. Itu nanti itulah syiatatul ilmi untuk kalian. Sebab kadang orang baca tafsir Jalalain, saya lihat tuh tafsir Jalalain yang dibaca tuh, yang ada di channel itu biasa-biasa aja, hanya menerangkan biasa. Tapi kalau menerangkan al-asya'ul gharibah, sesuatu yang asing dan kandungan yang lebih dalam ini jarang sekali diungkap ya. Saya baca kitab Fathul Bari, silakan yang tafsir Jalalain saja. Al-Fatihah. Ya Allah, takwa. Jangan. 40. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannulan disunahkan apa ayu qawila yang tadawakakan sapa wong qiraatal ula ing qiraat rakaat yang pertama ala tsaniyati ing atas rakaat yang dua malam yarin selagi ora tumeka nasun ketentuan bitafil tsaniyati kelawan muduaken manjanaken rakaat yang kedua. Wa ayyaqra ala nyenta maca sepawa ala tartibil mushafi ing atase tartibil mushaf surat wa ala tawalilan ing atase nuli malam takun selagine ora nana opo allati taliha ayat kang ngiring-ngiringi ing si allati ayat kang ngiring-ngiringi si ayat keko asaniyah atau al-ula allati taliha kang ngiring-ngiring apa allati angin al-ula iku atwala allati taliha kang ngiring-ngiring apa allati ing al-ula iku atwala lui jawab. Walau ta'arudan lamun kontras bertentangan apa tartibu tartib wa taqfilul ula lan dawakakan kang pertama kang qira'a kaya ya tamata seperti wong al-ikhlas surat ikhlas fahal yaqra'u maka ana tah maca sapa wong al-falaq surat al-falaq nazaran karena ningali tartib maring tartib wal kautsar abil kautsar apakah surat al-kautsar nazaran karena ningali li tafdilil ula maring dawakaken kang pertama kullun utabi sahabat-sahabat suci ku muhtamilun kang ketanggung wal akhrabulan utai kang paling partiku al-awwalu kang pertama walahu nandika ini kisi awal suku syekhuna guru kami fi syarhil minhaji indal kitab syarah minhaji. Disunahkan kalian itu adalah membaca ayat Al-Quran kalau seumpama jahar atau sirri. Kalau di dalam sholat rakaat pertama suratnya lebih panjang daripada rakaat kedua, kecuali kalau semua ada ketentuan kalian harus memanjangkan rakaat yang kedua. Contoh begini, ketika rakaat pertama kalian sunnahnya baca rakaat sunnah, rakaat yang pertama baca qul a'udzu birabbin nas, ya rakaat yang keduanya baca qul yang lebih pendek.
Rakaat pertama kalian baca inna anzalna, rakaat kedua baca inna a'tayna, yang lebih pendek. Itu seperti itu alat. Cuma kalau seumpama di rakaat kedua itu kalian itu ada satu ketentuan kejadian di mana kalian harus memanjangkan surat, maka kalian disunahkan dipanjangkan walaupun ke rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat pertama. Contoh, ketika kalian sholat pertama jamaah belum pada datang, begitu ada rakaat kedua kalian tahu ada ustadz mau sholat, ikut sholat jamaah lagi wudhu, sebentar lagi selesai kalian baca rakaat kedua dibaca yang panjang, maksudnya supaya jamaah dan ustadz itu bisa ikut sholat jamaah. Itu maka nggak apa-apa, walaupun sholat walaupun rakaat kedua bacaannya lebih panjang daripada rakaat pertama. Kemudian kalau bisa kalian disunahkan baca surat Al-Quran tartibul mushaf, ya. Kalau habis rakaat pertama baca Al-Ha, rakaat kedua baca Wal 'Asri. Rakaat pertama baca Wailun, rakaat kedua baca Alam Tara. Itu sunnah seperti itu, ya. Kecuali dan dibacanya terus menerus, jangan seumpama ada sela-sela alat tawali. Jadi habis Al-Ha Wal 'Asri, jangan habis Al-Ha Wailun, jangan. Jadi sunnah saja, enggak juga enggak apa-apa. Artinya kalau kalian melakukan itu kalian mendapatkan pahala sunnah. Kecuali kalau seumpama rakaat ayat yang kedua itu lebih panjang. Ketika kalian baca Wal 'Asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu, keduanya kan Wailun lebih panjang. Ya, bagaimana kalian? Maka kalian disunahkannya baca yang lebih pendek, inna a'tayna, walaupun tidak tartib. Karena bacaan kedua ayat Al-Quran kalau ditartibkan Wailun lebih panjang daripada Wal 'Asri. Paham tidak? Itu. Tetapi walaupun yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwasanya lebih baik baca Wailun alat tartib. Jadi ulama beda pendapat. Namanya juga sunnah. Kalian lakukan kok nggak apa-apa. Yang penting kalian kalau baca Al-Quran bagusnya itu adalah yang sempurna, bikamaliha. Bikamaliha kok ya bacanya inna, bacanya Wailun. Jangan baca surat Ali Imran tapi cuma sepotong aja. Jangan. Bagus nggak apa-apa, sah-sah sholatnya. Cuma ya kurang bagus. Yang bagus tuh bika ala kamal surah. Sekarang kalau seumpama begini, ada satu kontras. Kalau tartib dengan takfilul ula, ada orang pertama rakaat orang baca Al-Ikhlas, rakaat keduanya ya itu surat Al-Falaq. Al-Falaq itu lebih tinggi, lebih apa? Lebih Al-Falaq itu lebih panjang daripada Al-Ikhlas. Sekarang apakah tartibul ayat seperti kayak tadi saya Wal 'Asri dan Wailun, milih Wailun atau milih Al-Falaq dengan alasan tertib setelah Al-Ikhlas itu Al-Falaq, setelah Wal 'Asri itu Wailun, ataukah kalian milih inna saja yang lebih pendek? Ini bagaimana ini? Karena di sini ada hukum sunnah bahwasanya yang kedua lebih pendek daripada yang rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat pertama. Tapi ada sunnah lagi, ala tartibul mushaf, harus tertib mushaf, itu juga sunnah juga. Lah, di sini bagaimana kalau seumpama kita baca surat Al-Ikhlas setelah itu Al-Falaq itu lebih tinggi, lebih panjang daripada Al-Ikhlas, atau kita bacanya inna aja supaya lebih pendek? Mana? Kullun muhtamilun, semuanya itu adanya. Semua itu ihtimal bisa mendapatkan sunnah semuanya. Kalau kalian niatnya takwilul ula, memperpanjang qiraat pada rakaat yang pertama sehingga rakaat kedua harus pendek, jadi bacanya inna, kalian juga dapat pahala sunnah itu. Paham ya? Tapi kalau seumpama kalian setelah Al-Ikhlas bacanya qul a'udzu birabbil falaq aja, apa alasannya ala tartibul mushaf? Karena tertib setelah itu ya kalian juga dapat pahala itu dulu. Paham tidak? Cuma kalau kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami lebih baik ala tartibul mushaf, lebih akhirnya baca qul a'udzu birabbil falaq aja, walaupun Al-Falaq itu lebih panjang daripada Al-Ikhlas. Paham tidak? Jadi ala tartibul mushaf lebih disunahkan daripada takwilul ula ala tsaniyah. Paham tak? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.